Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, semoga hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja dan keadaan sehat selalu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Untuk materi kali ini, Bu Nur akan membahas mengenai momen kopel. Kalau kemarin kita belajar mengenai momen gaya. Kopel di sini adalah pasangan daripada dua gaya yang memiliki besar sama, arahnya berlawanan. Kalau saya gambarkan misalkan untuk gaya yang pertama F1 ke atas, yang kedua F2 ke bawah arahnya. Di sini besar F1 sama F2 besarnya sama jika jarak antara F1 dengan F2 adalah D. Kalau misalkan ini diputar, maka gaya ini diputar, maka arahnya akan searah jarum jam. Untuk besar momen kopel dinyatakan dengan M besar, di mana M dirumuskan dengan F dikali D. Untuk arah momen kopel, jika arahnya searah jarum jam, maka momen kopel arahnya searah jarum jam diberi tanda positif. Coba saya gambarkan lagi pasangan dua gaya. Misalkan ini F3, yang ke atas adalah F4. Jarak antara F3 sama F4 adalah D. Kalau ini diputar, maka arahnya adalah berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam, momen kopel diberi tanda positif. Ya, jadi di sini momen kopel dinyatakan dengan perkalian antara gaya dengan jarak antara dua gaya pasangan kopel. Perhatikan contoh. Misalkan di sini ada sistem mempunyai terdiri dari 4 gaya, F1, F2, F3, dan F4. F1 besarnya 40 Newton, F2 besarnya 20 Newton, F3 20 Newton, F4 sama dengan 40 Newton. Jarak antara F1 dengan F2 2 meter, jarak antara F2 sama F3 3 meter, jarak F3 dengan F4 adalah 4 meter. Yang merupakan kopel adalah F1 sama F4 karena F1 sama F4 besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Kita tentukan momen kopel dari pasangan F1 dan F4. Arahnya di sini adalah searah jarum jam. Maka di sini M1 diberi tanda positif. Sekarang F2 sama F3, pasangan kopelnya yang jaraknya 3 meter, kita tentukan arahnya. Untuk F2 muternya adalah berlawanan jarum jam, maka M2 diberi tanda negatif. Misalkan pada sistem ini ditanyakan tentukan momen kopel totalnya. Momen kopel total dinyatakan dengan MT, yaitu M1 ditambah dengan M2. M1 dinyatakan dengan F1 dikali D1 ditambah dengan F2 dikali D2. F1 40 Newton, D1-nya jarak antara F1 dengan F4, yaitu 3 tambah 3 tambah 4. 2 tambah 3 tambah 4 berarti 9. F2 muternya berlawan jarum jam, M-nya adalah negatif. Maka di situ ditulis negatif 20 dikali jarak antara F2 sama F3 yaitu 3 meter. Ya, 3 meter. 40 kali 9 360 dikurangi 60 sama dengan 320
Newton meter. Satuan daripada momen gaya sama dengan momen kopel, yaitu Newton meter. Jadi yang harus diperhatikan bahwa kopel itu merupakan pasangan dua gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Yang besarnya yaitu perkalian antara gaya sama jarak antara kedua gaya tersebut. Selanjutnya momen inersia. Momen inersia dilambangkan dengan huruf I. Bahwa kita tahu yang menyusun daripada suatu benda adalah partikel. Jika ada sebuah partikel bermassa M mempunyai jarak antara sumbu putarnya adalah R, maka momen inersianya dinyatakan dengan I sama dengan M kali R kuadrat. Ini adalah untuk satu partikel. Jika ada sejumlah partikel yang menyusun benda yang berputar terhadap sumbu putarnya atau porosnya, sejumlah partikel yang berputar terhadap porosnya terhadap sumbu putar, maka momen gayanya dinyatakan dengan I sama dengan sigma M dikali dengan R kuadrat. Ya. Perhatikan contoh. Misalkan di sini ada beberapa partikel yang terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Misalkan benda yang terletak di sumbu X. Ini adalah M1, nilainya 2 kg, jaraknya 1 meter, dan terletak di ini M2 sama dengan 1 kg, jaraknya 2 meter. Gaya yang terletak pada sumbu Y atau partikel yang terletak di sumbu Y dinyatakan M3, nilainya 2 kg, jaraknya 1 meter. M4 1 kg, jaraknya 1 meter. Misalkan tentukan momen inersia benda atau momen inersia partikel jika sumbu putarnya adalah sumbu Y. Maka kalau sumbu putarnya di sumbu Y, IY sama dengan IY sama dengan IX1 ditambah dengan IX2. Kalau di sini sumbu Y sebagai sumbu putarnya, yang berputar adalah partikel yang terletak pada sumbu X, berarti M1 dan M2. Berarti untuk IX1 dinyatakan dengan M1 dikali R1 kuadrat ditambah dengan M2 kali R2 kuadrat. M1 nilainya 2, jaraknya 1 kuadrat ditambah M2 1 dikali jaraknya 2 kuadrat, berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6 kg meter kuadrat untuk satuan daripada momen inersia. Selanjutnya momen inersia sistem, jika sumbu putarnya adalah sumbu X, maka yang berputar adalah partikel yang terletak pada sumbu Y, yaitu M4 sama M3. Kalau sumbu putarnya di sumbu X, maka momen inersianya yang terletak di sumbu Y, yaitu IY4, IY3 ditambah dengan IY4, yaitu M3 kali R3 kuadrat ditambah dengan M4 dikali R4 kuadrat. M3 nilainya adalah 2 kg dikali 1 kuadrat ditambah 1 kali 1 kuadrat, 2 tambah 1 sama dengan 3 kg meter kuadrat. Ini adalah momen inersia sistem yang sumbu putarnya terletak pada sumbu X maupun sumbu Y. Misalkan di situ
ada sebuah partikel yang membentuk gambar, misalkan berbentuk segitiga, letaknya terletak di sudut-sudut segitiga sumbu putarnya, maka yang berputar adalah partikel yang terletak di sudut-sudut yang lain. Ya. Selanjutnya untuk momen inersia benda yang kontinu, misalkan terletak seperti pada benda tegar, rumusnya dapat dilihat di buku Sakuvindo halaman 11. Halaman 11 itu ada. Selanjutnya mengenai hubungan antara momen inersia, antara momen gaya sama momen inersia. Gaya dan momen inersia. Ya. Hubungan antara momen gaya sama momen inersia. Misalkan di sini ada sebuah katrol. Sebuah katrol ditarik dengan gaya F. Ya, jari-jari katrol dinyatakan dengan R. Kalau katrol ini ditarik F, yang berrotasi adalah katrolnya, sedangkan F-nya di sini nanti bendanya akan bergerak lurus. Menurut hukum 2 Newton, F dinyatakan dengan M kali A. Sedangkan momen gaya adalah perkalian antara gaya dengan lengan gaya R. Misalkan di sini F saya ganti dengan M kali A, maka akan nilainya M kali A dikali R. Dengan R adalah percepatan gerak sebuah benda. Dengan A sama dengan percepatan sebuah benda kalau pada benda berotasi dinyatakan dengan alfa kali R, di mana alfa adalah kecepatan sudut, R adalah jari-jari. Kalau alfa diganti dengan A diganti dengan alfa kali R, maka rumus momen gaya dinyatakan dengan M kali alfa dikali R lagi, akan menjadi M kali R kuadrat alfa kali M kali R kuadrat. Untuk M kali R kuadrat sama dengan I, maka rumus daripada momen couple dinyatakan dengan I kali alfa. I dikali alfa. I adalah momen inersia, sedangkan alfa adalah percepatan sudut. Ini analog dengan hukum 2 Newton. Rumus dari hukum 2 Newton, kalau F pada gerak translasi atau gerak lurus dinyatakan dengan gaya, kalau pada gerak rotasi dinyatakan dengan momen gaya. M adalah massa, kalau benda berotasi dinyatakan dengan I, yaitu momen inersia. Kalau A adalah percepatan, kalau benda berotasi dinyatakan dengan alfa, yaitu percepatan sudut. Contohnya diperhatikan, contoh hubungan antara momen gaya sama momen inersia. Misalkan di sini ada sebuah katrol diberi beban. Katrol jari-jarinya di sini adalah R. Sedangkan momen inersia katrol dinyatakan dengan 0,01 kg meter kuadrat, jari-jari katrol adalah 10 cm. Jika beban benda A, misalkan di sini nilainya adalah 5 kg, sedangkan M2 atau ini MA, ini MB, nilainya 2 kg, maka benda kalau bergerak akan mengikuti MA karena MA lebih besar daripada MB. Kalau saya gambarkan, ini arah percepatannya, percepatan benda A, ini percepatan benda B. Pada benda A terdapat gaya berat WA, benda B ini WB. WA nilainya adalah 50 Newton, sedangkan WB adalah 20 Newton. Kita gambar dulu gaya tegangan tali. Yang ke atas ini adalah gaya tegangan tali antara tali dengan benda.
Yang ke bawah adalah gaya tegangan tali antara tali dengan katrol. Begitu pula pada benda B. Ini TB dan TB ke atas dan TB ke bawah. TB ke bawah gaya tegangan tali antara tali dengan katrol, sedangkan TB ke atas adalah gaya tegangan tali dengan benda. Ketika benda A bergerak ke bawah, maka di situ melakukan gerakan translasi. Yang berotasi adalah katrolnya. Kita tinjau dua gerakan. Untuk benda B, gerak translasi. Ya, yang pertama adalah untuk benda A. Ya, benda A di sini bergerak ke bawah. Gaya-gaya yang bekerja adalah WA sama TA. Menurut hukum 2 Newton dinyatakan dengan sigma F sama dengan M kali A. Pada benda A, gaya yang searah dengan gerak benda diberi tanda positif, yaitu WA dikurangi TA sama dengan MA dikali A. WA-nya nilainya 50, TA kita cari dulu, MA nilainya 5 dikali A. A adalah alfa kali R. Alfa kali R berarti alfa dikali R-nya di situ adalah 10 cm sama dengan 0,1 meter. Jadi alfa kali R min TA sama dengan 5 dikali alfa kali R-nya 0,1 min 50. Maka TA akan menjadi 0,5 alfa ditambah dengan 50. Ini persamaan 1. Ini adalah tinjauan pada benda A yang bergerak translasi. Selanjutnya pada benda B. Benda B dengan persamaan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Pada benda B, WB ke bawah berlawanan arah daripada gerak benda, maka diberi tanda negatif, sedangkan TB adalah positif. Berarti ini WB min dikurangi atau TB dikurangi WB sama dengan MB kali A. TB dikurangi WB-nya 20 sama dengan MB 2 kali alfa kali 0,1. Maka TB dapat dinyatakan dengan 0,2 alfa ditambah 20. Ini persamaan 2. Dari soal ini kita nanti akan mencari, yang ditanyakan adalah percepatan sudut daripada katrol. Yang pertama, yang kedua adalah percepatan daripada gerak benda. Ya. Selanjutnya yang ketiga, kita tinjau pada benda yang melakukan gerak translasi. Yang melakukan gerak translasi adalah katrol. Maka berlaku persamaan sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma tau-nya yang bergerak di sini tau yang ke bawah, berarti tau yang ke bawah menyebabkan katrol berputar. Ini kalau saya nyatakan tau yang A bertanda negatif karena searah berlawanan jarum jam, sedangkan tau B TB bergerak searah jarum jam diberi tanda positif. Ya. Kita tinjau gerak rotasi. Yang bergerak adalah katroli. Sigma tau itu rumusnya adalah F kali R. F kali R, maka gayanya di sini adalah T. Berarti TA tandanya negatif, TB positif. Berarti di sini TB dikali R dikurangi TA dikali R sama dengan I kali alfa. TB nilainya adalah 0,2 ditambah 20.
Berarti 0,2 alfa ditambah 20 dikali R 0,1 dikurangi TA 0,5 alfa ditambah 50 dikali R 0,1 sama dengan I-nya nilainya adalah 0,01 dikali alfa 0,2 dikurangi 0,5 sama dengan negatif 0,3 alfa. 20 dikurangi 50 sama dengan min 30. Di sini 0,1-nya saya keluarkan, berarti ini 0,1 sama dengan 0,01 alfa. 0,01 alfa. Berarti kalau ini saya coret 0,1 tinggal 0,1. Berarti di sini 0,3 alfa min 30 sama dengan min 0,3 alfa. Ini 0,1 alfa. (0,1 alfa). Coba dicek kembali ya. Min, oh ya ada yang persamaan 1 TA. Ini negatif 0,5, berarti ini negatif. Negatif berarti positif 0,2 dikurangi negatif 0,5 menjadi 0,7. Positif 0,7 alfa dikurangi 30. Berarti 0,7 plus 0,7 alfa dikurangi 30, 0,1 alfa min 30 sama dengan min 0,6 alfa. 0,6 diperoleh dari 0,1 dikurangi 0,7 alfa. Negatif sama negatif saya coret, berarti alfa sama dengan 30 dibagi dengan 0,6, nilainya sama dengan 50 radian per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sudut daripada katrol yang bergerak. Selanjutnya untuk percepatan benda. Untuk percepatan benda yang bergerak. Saya tulis di sini percepatan benda yang bergerak. A di sini sama dengan alfa dikali R. Alfa sama dengan 50, R-nya adalah 0,1 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Itu adalah hubungan antara momen gaya sama momen inersia yang digunakan untuk mencari percepatan sudut dan percepatan daripada gerak benda. Kalau kalian buka di buku Sagufindo, contoh halaman 15, soal latihan 1.7. Soal latihan 1.7. Halaman 15 di buku Sagufindo. Di situ ada sebuah katrol. Jari-jarinya adalah R sama dengan 0,4 meter. Massa katrol diketahui, massa katrol M katrol diketahui 2 kg, massa benda sama dengan 2 kg, maka W benda sama dengan 20 Newton. Yang ditanyakan dalam soal itu yang A adalah momen inersia katrol, berarti I. Yang B momen gaya katrol. Yang C adalah percepatan sudut. Dari sini untuk mencari momen inersia katrol itu dinyatakan dengan yang A.
I katrol dinyatakan dengan mR kuadrat. Dapat dilihat di halaman 11 untuk momen inersia pada benda yang kontinu atau pada benda tegar. I dinyatakan dengan mR kuadrat. M katrol sama dengan 2 kg, jari-jarinya adalah 0,4. 0,4 kuadrat berarti 2 dikali 0,16 sama dengan 0,32. Satuannya dinyatakan dengan kilogram meter kuadrat. Selanjutnya yang B, momen gaya. Momen gaya dinyatakan dengan F dikali R. F-nya di sini sama dengan W, yaitu 20 dikali R, 0,4. Jawabannya adalah 20 kali 0,4 sama dengan 8 Newton meter. Selanjutnya yang C, percepatan sudut. Kita cari hubungan antara momen gaya dengan momen inersia, bahwa to sama dengan I dikali alfa. To nilainya 8, I sama dengan 0,32, alfa kita cari, berarti alfa sama dengan 8 dibagi 0,32 sama dengan 25 radian per sekon kuadrat. Demikianlah tadi penjelasan Bu Nur mengenai momen kopel, momen inersia, dan hubungan antara momen gaya sama momen inersia. Kalau misalkan nanti kurang paham dalam penjelasan Bu Nur ini, kamu bisa japri Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.